Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi iyaya wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun.
Tsumma qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fil ayatil akhar wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Wa qala fil ayatil akhar law anna qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutiat bihil ardu aw kulima bihil mauta. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, majelis Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin serta inayah Allah, pada kesempatan siang Jumat ini kita bisa hadir di Masjid Jami Nurul Jannah dalam rangka memenuhi seruan Allah, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal soleh buat kita, juga menjadi wasilah buat kita untuk mendapatkan ridho serta ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam semoga limpahkan pada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan semoga keselamatan, kesejahteraan, juga kebahagiaan terus senantiasa diberikan pada kita semua. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati, puji syukur memang hanya patut kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, yang telah memberikan begitu banyak nikmat, baik utama nikmat iman, Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat semangat, termasuk nikmat materi berupa makanan minuman yang kita nikmati setiap saat. Dan ada satu hal yang barangkali menjadi sempurnanya nikmat buat kita, nikmat rasa atau suasana aman dan nyaman, di mana kita hidup nyaman tanpa ancaman. Ini kalau dibanding dengan saudara-saudara kita di Palestina sana, yang mereka bukan saja sedang berduka karena tinggal mati oleh keluarga tercintanya, karena kita tahu lewat medsos betapa mereka ada yang kehilangan kedua orang tuanya, ada orang tua yang kehilangan semua anak-anaknya, suami kehilangan istrinya, istri kehilangan suaminya, dan juga ditambah dengan kehilangan berbagai macam mata pencarian mereka, sawah, ladang, ternak, dan sebagainya, tempat tinggal lantah. Artinya mereka jangankan untuk seperti kita tenang duduk di masjid untuk sholat Jumat, untuk mereka berteduh dari sengatan panas matahari saja mereka tidak punya. Yang itu taman suasana yang mencekam, karena kapan saja nyawa mereka bisa melayang karena serangan dari Zionis Israel laknatullah. Para sekalian, tidak ada alasan buat kita untuk tidak terus bersyukur pada Allah dan mensupport, membantu saudara-saudara kita yang di sana. Hadirin sekalian, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah, maka kita perlu terus menggali, mengkaji ayat-ayat Allah, karena dengan ayat-ayat Allah inilah kita akan mendapatkan banyak hikmah, banyak manfaat. Bukan saja per huruf kita baca mendapatkan 10 kebajikan, tapi juga Quran manakala dibaca akan menjadi rahmat buat membaca dan mendengarnya. Bahkan syifa'ul lima fis sudur, obat bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada. Selebihnya para sekalian, Al-Quran juga merupakan salah satu bacaan yang sangat dahsyat, bahkan bisa mengguncang dunia. Seperti tadi saya baca di mukadimah Quran surat Ar-Ra'd ayat 31. Lau anna Qur'anan, sekiranya ada satu bacaan surat bihil jibal yang bisa guncang akan gunung-gunung, dan wa qutiyat bil ardo, akan belah itu bumi, wa qul au kulima bihil mauta, dan
orang mati bisa bicara, itulah Al-Quran. Saking dahsyatnya Al-Quran. Karenanya para sekalian, jangan jauhkan diri kita dari Al-Quran. Terus kita baca dan kita baca. Bukan cuma dibaca, artinya jangan sampai kita puas dengan pahala membaca walaupun per huruf dapat 10 bajikan, tapi kita telaah, kita kaji terus, karena Quran merupakan hudal lil muttaqin, hudal linnas. Quran merupakan petunjuk buat orang-orang bertakwa. Quran merupakan petunjuk buat manusia. Artinya kita jadikan sebagai falsafah hidup kita. Betapa kita ini akan selamat manakala Quran sebagai jadikan penuntun, hudan buat kita yang akan membimbing kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya para sekalian, banyak sekali hikmah dan manfaat bila kita mau mendalami mengkaji Al-Quran. Salah satu hal yang perlu kita pelajari dan kita yakini bahwa Quran dapat membentengi diri kita dari serangan musuh dan artinya bisa memenangkan lawan kita bila kita benar-benar meyakini, mengimani, mengamalkan Al-Quran. Di dalam Quran surah Fussilat ayat 26 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladziina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kamu dengarkan ini Al-Quran, wal ghaw fihi, dan buatlah berbagai macam kegaduhan, hiruk pikuk, la'alakum taglibun, agar kalian dapat mengalahkan. Ini ternyata Quran surah Fussilat ayat 26 bocor, artinya diketahui oleh mereka musuh-musuh Allah, sehingga mereka berusaha bagaimana cara menjauhkan muslim dari Al-Quran, karena mereka tahu kalau muslimin jauh di Quran maka mereka bisa mengalahkan kita. Dulu ketika pasca perang dunia kedua, Zemmer mengatakan, jangan lawan kaum muslimin dengan senjata. Kenapa? Karena orang-orang Islam nggak takut mati, tapi jauhkan muslim dari Quran. Ini adalah strategi mereka. Bagaimana mereka bisa mengalahkan kita adalah dengan dijauhkan dari Quran. Karena Quran itu al-mu'jizat. Quran itu mu'jizat. Apa itu mu'jizat? Mu'jizat itu artinya melemahkan. Siapa yang menguasai Quran bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Dan ini mu'jizat satu-satunya yang diberikan oleh Nabi Muhammad yang sampai eksis sampai hari ini, itu Al-Quran, yang tidak pernah padam betapapun mereka berusaha untuk memadamkan cahayanya. Karena Al-Quran nur buat setiap relung hati yang bermau tercerahkan dengan Al-Quran ini. Kalau sekalian, ini artinya dengan ayat tadi mereka tidak main-main, berusaha bagaimana cara supaya muslimin jauh dari Quran. Maka diciptakan berbagai macam kesibukan, hiruk pikuk apa saja, dari mulai pekerjaan, hiburan, kesenian, politik dan sebagainya, ekonomi, sampai akhirnya kita sibuk ngurusin itu semua sehingga kita jauh dari Quran. Jangankan mempelajarinya, membaca saja pun kita sudah ada yang tidak sempat. Barang satu ain misalnya satu hari satu malam, ada yang tidak sempat sama sekali. Bagaimana kita bisa menang kalau kita sejauh dari Quran? Bagaimana kita nggak kalah kalau kita sudah mengabaikan Al-Quran? Padahal tadi mereka yakin betul dengan kita jauh dari Quran, kata mereka la'alakum taglibun, agar kamu bisa mengalahkan. Para sekalian, sudah banyak kamu terjebak dengan jebakan-jebakan orang kafir, di mana mereka membuat hidup tadi, terjebak dengan kesibukan ekonomi. Kerja nggak cukup 8 jam, tambah lembur nggak cukup, tambah 3 shift. Kemudian tambah lagi anak-anak kita belajar nggak cukup lagi di sekolah, tambah dengan ekstrakurikuler yang kemudian semua menyita waktu, sehingga mestinya jam-jam ngaji mereka sempat lagi mengaji. Kenapa? Sudah sibuk dalam urusan pelajaran di sekolah. Kemudian juga lagi anak-anak mudanya yang terjebak dalam berbagai macam jerat-jerat orang-orang kafir lewat kesenian, lewat budaya dan macam-macam permainan. Para sekalian, ini semua adalah jebak-jebakan, jerat-jerat orang kafir yang kita harus hati, jangan sampai kita terperangkap di dalamnya. Kalau kita terperangkap di dalamnya, otomatis kita akan jauh dari Al-Quran. Al-Quran bukan cuman kita banggakan bacaan, tapi kita sudah pada enggan untuk mempelajarinya, enggan untuk mengkajinya, apalagi untuk menjadikan sebagai falsafah hidupnya. Karena sungguhnya, para sekalian, Quran ini bukan cuma dibaca, Quran ini bukan cuma dipelajari, tapi harus diamalkan. Dan bahkan sampai Allah membimbing bagaimana cara mengamalkan Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 103 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihabli jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu dengan Quran. Quran diamalkan, tapi dengan jami'an, dengan bersatu.
Ini sampai caranya pun dibimbing oleh Allah supaya kita bisa mengalahkan musuh-musuh Allah SWT. Itu dengan bersatu ketika kita mengamal Quran. Bersatu, berjamaah, apapun yang kita amalkan di Al-Quran. Mengamalkan sholat harus berjamaah, puasa pun berjamaah, haji pun berjamaah, semua harus bersatu. Termasuk kita melawan Zionis Israel pun harus bersatu. Kalau kita masih masing-masing, kita masih sendiri-sendiri, hanya per kelompok, per ormas, per negara pun tidak bisa. Syaratnya adalah kita dengan bersatu. Karena dengan bersatu, kata Allah, kata Rasulullah, yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah itu bersama al-jamaah. Artinya kekuatan Allah itu bersama al-jamaah. Kalau kita ada bersatu, maka Allah berlepas diri. Allah tidak akan membantu kita. Dalam sebuah hadis yang populer Ahmad sebutkan, al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Berjamaah itu rahmat dan berpecah belah itu adab. Ini kondisi muslim hari ini. Kenapa kita tidak bisa mengalahkan Zionis Israel? Karena kita belum berjamaah, kita belum bersatu, kita masih terkoyak-koyak, kita masih tersekat-sekat dengan batas-batas teritorial, sehingga potensi kita yang sebenarnya sangat luar biasa tidak bersinergi. Kenapa? Karena tidak bersatu, sehingga kita hanya seperti gundukan pasir tanpa perekat. Nabi menyebutkan seperti buih di air bah. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, sebutkan di sana bahwa yusikul umamu antada al-aqatu ila qas'atiha. Hampir-hampir saja bangsa-bangsa itu mengerubuti kamu seperti orang rebutan tumpeng atau makanan. Qala qailun, berkata orang yang bertanya, amin kilatinah yauma'id, apakah karena sedikitnya kita pada waktu itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, bal antum kasirun walakinakum gusta'un kakusais syail. Sebenarnya kamu bukan, bahkan kamu banyak pada waktu itu, tapi kamu hanya seperti buih kakusais syail, buih di air bah. Antum yaumil kasirun bal, kamu pada waktu banyak tapi gusaun, hanya seperti buih kakusais syail di air bah. Wa sayyi'anna, dan akan disemayamkan fisyuduri ahlu fikul mahabata minkum, dan akan disemayamkan dada musuh-musuh kamu ada rasa berani, rasa tidak gentar. Artinya musuh pada kita bawaannya berani saja. Dan wayaktifana fi kullul wahnu, dan akan dicampakkan. Kalau yang pertama tadi akan dicabut rasa gentar dada musuh, maka yang kedua ini kata Nabi akan disemayamkan dalam dada kamu al-wahnu, penyakit wahan. Qala, yang berkata orang yang bertanya, wa mal wahmi ya Rasulullah, apa itu wahan ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, hubud dunia wa qatlul maut, karena kamu cinta dunia dan takut mati. Inilah yang membuat potensi muslimin menjadi tidak berarti, walaupun jumlah dalam mayoritas, tapi kita tidak sekualitas orang yang minoritas. Karena kita tidak bersatu, kita sudah terjangkiti penyakit wahan, dan ini lebih bahaya pada penyakit-penyakit menular yang lain. Barakallahu lakum wa nafa'ni wa iyyakum ajmain walhamdulillahil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi syahida. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin kaum muslimin, masjid rahmatullah, sebagai pelengkap khutbah yang pertama, bahwa intinya tidak ada alasan buat kita untuk menjauhkan atau jauh dari Al-Quran, karena Quran merupakan falsafah hidup kita, panduan hidup kita, dan Quran merupakan bacaan yang sangat agung, yang sangat mulia. Disebutnya sebagai Al-Quranul Karim, bacaan yang sangat mulia. Kenapa? Karena kita membacanya saja mendapat kebajikan-kebajikan yang banyak, apalagi kita mentelaahnya. Dan mari kita jadikan Quran sebagai panduan hidup kita, kan dengan inilah kita akan selamat. Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara, yang dengan dua perkara itu kalian tidak akan pernah sesat untuk yang selama-lamanya. Apa itu? Pertama, kitab Allah, ayat Al-Quran. Yang kedua, sunnah rasulih, sunnah rasulnya. Ini dua hal yang harus kita jadikan sebagai pedoman hidup kita dalam semua hal. Dalam masalah kita membina rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam berkepemimpinan, apalagi termasuk bermaisha, kita berdagang, kita bekerja, semua itu panduannya Al-Quran. Dengan ini kita akan selamat dunia akhirat. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir yang terus kapan saja akan memerangi kita. Dan kita juga berdoa pada Allah agar kita diberi kemampuan untuk melaksanakan apa-apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Dan kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang di sana di Gaza. Semoga Allah beri pertolongan dan beri kemenangan dengan segera. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghaffar, ya Razzaq ya Fattah ya Hayyul Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, ya awal awalin ya akhir akhirin, ya Mujibas ya Rahman Rahimin. Alhamdulilladzi hamdan yuafi ni'amahu kafu mazida, ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali karimati sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhumul amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa izzal syarika wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din wa anzil musliman fi Filistin wa anzil mujahidina fi Gaza wa min budal muslimina amah. Allahumma syud wa ataka al yahudil kafirina wa surakaihim wa syatit samlahum wa farik jam'ahum waj'alha alaihim sinina kasinina Yusuf. Allahumma ihsim wa zalzilhum. Allahumma munjil kitab wa mujiras sahab wa hazimal ahzab. Allahumma ihsim wa zalzilhum. Allahumma anta abuduna wa nasiruna bika nuhalu bika nuqatil. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum qulubuhum wa qulubuna wa biyadik. Ya wa inna ma yakrimu anta ya malika yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya qadiman isna faqul ihsan. Ya malizu syai'un wa la yata'azzamu unsurna ala a'daina haula'i wa ghairihim. Wa ifhina fi afiyatin wa salamatin amatin ajila. Allahumma ahlil muslimina imamahum bi jamaatil muslimina ahisbillah hayatan kamilatan thayyibah warzuqhum quwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fahishin wa su'in wa munkar ya rabbal alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzatin amma yasifun wa sallallahu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikru akbar.